Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Stuti dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menganalisis terkait dengan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka berdasarkan model pengembangan. Kurikulum KTSP. Dalam kurikulum KTSP Satuan Pendidikan ini atau biasa disebut dengan kurikulum 2006 adalah kurikulum operasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar isi dan standar kompetensi lulusan serta pedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Berdasarkan prakteknya, kurikulum KTSP ini menggunakan model pengembangan grassroots dan sentral desentral. Mengapa demikian? Karena pada prakteknya guru sudah bisa melakukan pengembangan terhadap kurikulum walaupun masih dengan aturan yang menggunakan buku yang disusun oleh pemerintah, kemudian ada juga panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi, pengembangan ini menggunakan dua model pengembangan. Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang masih ditetapkan oleh pemerintah setelah sebelumnya dalam dunia pendidikan menggunakan kurikulum 2006 yang telah digunakan di dunia pendidikan selama kurang lebih 6 tahun. Selain itu, kurikulum 2013 dimulai pada tahun 2013. Nah, kurikulum ini menggunakan pengembangan Hilda Taba dan sentral desentral. Mengapa demikian? Karena pada prakteknya kurikulum ini mengalami uji coba terlebih dahulu. Jadi, setelah kurikulum ini dilakukan uji coba ke beberapa sekolah di Indonesia, ada revisi terkait dengan kurikulum K13 ini, termasuk dengan buku ajar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, sempat ada revisi dalam buku yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian dalam kurikulum ini juga guru bebas untuk memilih sumber belajar yang relevan untuk peserta didik. Yang terakhir atau yang saat ini sedang digunakan oleh guru sekolah dasar atau bahkan di jenjang menengah itu adalah kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat peserta didik sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, kemudian pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Dalam kurikulum ini lebih menekankan pada materi esensial saja, kemudian ada juga proyek profil pelajar Pancasila atau P5 di mana peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhan yang
ia butuhkan dan sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, model pengembangan dalam kurikulum ini menurut saya adalah top down atau administrasi dan masih juga ada sentral desentral karena pemerintah yang menentukan kurikulum ini. Kemudian dikatakan top down itu juga berdasarkan tim yang telah disusun oleh pemerintah sendiri untuk membuat kurikulum merdeka. Kemudian di bawahnya atau guru hanya dapat melaksanakan, kemudian untuk pembelajarannya dikembalikan lagi kepada guru, dibebaskan untuk memilih materi apa yang memang cocok diterapkan untuk siswa. Jadi setiap sekolah bisa berbeda-beda tergantung dengan lokasi dan kearifan lokal yang ada di daerah sekolah tersebut. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk para pendengar. Kemudian apabila banyak salah dalam menganalisis kurikulum ini, saya mohon maaf dan bisa berkomentar pada kolom komentar jika ada pendapat yang memang perlu didiskusikan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.